Stay. Jangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Awalan hayyaina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad ata'ana nikmatan katsiratan. Sanian salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Summa hayya nabda dasana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bi qiraatil doa. Qais, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sama mulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. warzuqni fahman. Alhamdulillah. Man lam yahdur? Siapa yang tidak hadir? Halimah, kita Halimah. Yakin. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke adab susani, yaitu pembelajaran kedua, temanya tentang asihatu, tentang kesehatan. Kemudian di pertemuan ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya di teks bacaan. Di teks bacaan itu banyak muncul tentang huruful jari dan huruful atfi, atau huruf jar atau dan huruf atfi. Atau kemudian pembelajaran pada hari ini juga pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan bentuk, makna dan fungsi huruf jar dan huruf atau. Kalian akan tahu bagaimana bentuk huruf atau dan huruf jar, kemudian maknanya dan fungsi penggunaan huruf atau dan huruf jar ini. Kemudian yang kedua, kalian mampu menemukan huruf jar dan huruf atau yang ada dalam teks. Dan yang ketiga, kalian mampu melengkapi paragraf dengan huruf jar dan huruf atau. Kemudian masuk kepada materinya di sini ada dua, yaitu yang pertama huruful jari atau huruf jar, dan yang kedua adalah huruful atfi atau huruf atau. Kemudian apa itu huruf jar? Apakah kalian pernah belajar tentang huruf jar sebelumnya? Lama. Jadi dalam bahasa Arab itu kata dibagi menjadi tiga, seperti yang telah kalian ketahui. Yang pertama ada isim,
ada fiil, kemudian ada harf. Huruf jar ini termasuk dalam harf. Harf sendiri itu adalah kata yang tidak menunjukkan makna tersendirinya, tapi kalau dia sudah bersanding dengan kalimat lain atau kata lain, dia akan memiliki makna. Contohnya seperti apa akan dijelaskan setelahnya. Kemudian makna dari huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Kemudian jika disamakan dalam bahasa Indonesia, dia itu mirip dengan preposisi atau kata awal. Kemudian ada beberapa huruf jar. Di sini yang akan dibahas ada 8. Karena 8 ini yang akan sering muncul. Kemudian ini contoh-contoh ketentuan penggunaan huruf jar. Yang pertama ini, huruf jar itu bersambung dengan isim dan disebut jar majrur. Maksudnya setelah huruf jar ada isim kan? Isimnya itu disebut majrur, jar majrur. Kemudian huruf jar itu tidak bersambung dengan fiil. Yang ketiga, huruf jar isim yang dimasuki huruf jar itu memiliki tanda ada 3. Baik, jika kalian perhatikan, isim setelah huruf jar ini bermakna apa? Kasroh. Soidaliyati kasroh, al-maktabi kasroh, dan seterusnya kasroh. Karena dia berbentuk mufrad, atau tunggal. Kemudian saya akan tampilkan bentuk selain mufrad. Dan kemudian tanda dari tanda majrurnya sudah bukan kasroh lagi. Jadi kalau mufrad 1 atau tunggal, musana artinya 2. Di sini al-masjidani artinya adalah masjidun kan masjid. Ya. Ada 1 masjid. Kalau al-masjidani ada 2 masjid. Kemudian as-soidaliyatani artinya as-sodal. Ini kan apotik tadi 1 apotik, berarti ini adalah 2 apotik. Ini adalah bentuk marfu'nya atau bentuk awal sebelum dia dimasukkan sesuatu. Ini kan kalau dia sudah dimasukkan sesuatu seperti huruf jar, dia akan berubah menjadi majrur. Contohnya seperti nahtafilu bi dzikri maulidi rasuli fil masjidaini. Artinya adalah kami merayakan peringatan maulid Nabi di 2 masjid. Di sini kalian lihat perubahan dari masjidani menjadi masjidaini. Jadi tanda majrurnya itu sudah berubah menjadi ya. Alifnya ini sudah berubah menjadi ya. Jadi al-masjidaini. Kemudian selanjutnya adalah jamak mudzakkar salim. Ada yang tahu arti jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim yaitu lebih dari 2 tapi untuk laki-laki, untuk yang mudzakkar. Contohnya al-muslimuna. Apa arti al-muslimuna? Muslim. Orang-orang muslim. Dia lebih dari 2, yaitu dari 3 sampai seterusnya. Al-muslimuna. Ya. Kemudian as-solihuna artinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Itu masih bentuk marfu. Dia marfu itu tandanya dengan waw. Kemudian jika dia dimasukkan huruf jar ini kan membuat majrur. Jadi dia menjadi muslimina. Yajibu ala muslimina iqamatus shalah. Artinya adalah wajib bagi orang-orang muslim untuk mendirikan sholat. Kemudian tanda majrurnya adalah ya. Sebentar akan dijelaskan tentang perbedaan musana dan jamak mudzakkar salim. Kemudian yajibu ala sholihina an yashkurullah. Artinya wajib bagi orang-orang soleh untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian di sini kalian lihat tanda majrurnya sama-sama ya. Di sini ya. Tapi yang membedakannya di sini sebelumnya itu dia berbaris fathah. Masjidaini. Tapi kalau dia jamak mudzakkar salim sebelumnya dia berbaris kasroh, al-muslimina. Sampai sini paham? Ya. Paham tuh? Pahimna. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke huruf atof. Selanjutnya kita akan masuk ke huruf atof. Apa itu huruf atof? Kalian pernah belajar tentang huruf atof atau pernah mendengarkan kata atof? Atof? Jadi, harfu atof adalah kata yang berfungsi menghubungkan kata atau kalimat. Jika dalam bahasa Indonesia dia seperti kata sambung. Misalnya, dan, kemudian, selanjutnya seperti itu. Kemudian di antara huruf atof ini ada 9. Huruf atof itu cuma 9. Kalian bisa hafal dalam satu waktu. Yang pertama ada kata lakin yang artinya akan tetapi. Kemudian yang kedua adalah bukanlah. Yang ketiga ada bal artinya bahkan. Kemudian summa. Kalian baca. Yang keempat apa? Summa artinya kemudian. Kemudian yang kelima al artinya selanjutnya artinya sehingga. Hatta coba ulangi. Selanjutnya ada wow artinya kemudian ada fa artinya maka. Yang terakhir ada artinya hafizkum. Kalian sudah hafal? Belum? Nanti akan dihafalkan. Ya, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan huruf atof ini. Yang pertama, huruf atof berfungsi untuk menyambungkan satu kata dan atau lebih dengan kata berikutnya seperti yang dijelaskan tadi. Dia berfungsi sebagai kata sambung. Kemudian yang kedua, kata sebelum huruf atof disebut maktuf, sedangkan kata yang sesudah huruf atof disebut maktuf alaihi. Nanti saya akan berikan contoh dan menggambarkan mana yang maktuf, mana yang maktuf alaihi. Yang ketiga ada satu alaihi itu mengikuti maktuf hanya dalam hal i'rabnya saja, sementara jenis yaitu mudzakkar muannasnya dan adat seperti mufrad, musanna dan seterusnya itu tidak perlu disamakan. Selanjutnya kalian akan melihat contoh dari penggunaan huruf atof. Di sini ada wow di sini. Coba bisa baca yang contoh yang pertama. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Coba ulangi, takbir. Ja'a Muhammadun wa Aisyah Oke, ulangi sekali lagi. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Kalian di sini tadi kan ada penjelasan tentang ma'tuf alaihi mengikuti ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya saja. I'rabnya itu maksudnya ada perubahan dari mufrad ke majrur ke mansub, maksudnya harokat. Ini ada Muhammadun di sini sebagai fa'il, jadi dia berharokat dhamma. Kemudian ini ada huruf atof, jadi setelahnya ini harus berharokat dhamma lagi. Setelah huruf atof, sebelum huruf atof kan berharokat dhamma. Kemudian setelah huruf atof dia harus mengikuti harokat sebelumnya. Paham? Paham. Jadi ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun, semuanya harus marfu. Artinya adalah telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Kemudian lakin ma qara'tu al-majallah lakinna al-Qur'an. Maksudnya dia adalah saya tidak membaca majalah tetapi Al-Qur'an. Masya Allah. Kemudian la
Yanjiu al-mujtahid la al-kaslan. Artinya adalah berhasil orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang malas. Ini kalian lihat. Kata sebelum huruf atau dia disebut apa tadi? Kata sebelum huruf atau disebut apa tadi di penjelasan sebelumnya? Disebut ma'tuf. Kata sebelum huruf atau disebut ma'tuf. Jadi ma'tuf ini adalah Muhammad. Dia ma'tuf, kemudian ma'tuf lagi adalah Aisyah. Setelah huruf atau dia adalah ma'tuf lagi. Paham sampai sini? Oke. Kemudian sudah selesai pembahasan tentang huruf atau. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita silakan, yang ingin bertanya angkat tangan. Maimun ingin bertanya? Silakan. Kamu mau bertanya bagian mana? Silakan bertanya. Di bagian mana, Maimun? Sini? Alfian kami sama-sama artinya atau. Bagaimana cara membedakannya jika digunakan pada kata kalimat? Masya Allah. Jawab. Jadi au dan am artinya sama-sama atau. Apa yang bisa membedakannya? Yaitu berbeda di kalau am itu digunakan khusus untuk yang pertanyaan. Hal abuka tabibun am mumaridun. Apakah bapakmu dokter atau perawat? Cuma digunakan di pertanyaan. Sedangkan untuk yang au dia bisa digunakan di pernyataan. Sampai sini kalian paham? Selain Maimun, yang lain juga harus perhatikan ya. Oke. Selanjutnya adalah latihan untuk melatih apakah kalian memahami penjelasan tadi. Jadi selanjutnya kalian akan menentukan huruf jar dan huruf atau yang ada dalam kalimat ini. Maju satu per satu orang dan tentukan mana huruf atau yang ada di kalimat ini. Mulai dari yang dengan hilaf, iman, min. Oke. Maju Maimun. Silakan tentukan mana yang huruf atau huruf yang ada dalam kalimat ini. Silakan. Lengkari. Silakan. Silakan. Yang kata-kata tadi, huruf-huruf tadi. Ya. Sahih atau khata? Benar atau salah? Sahih. Tasbih dulu. Aini silakan maju. Tinggal di semua huruf jar atau huruf atau yang ada di sini. Dan kamu satu. Semua ini kerja sama. Satu saja. Sahih atau khata? Sahih. Tasbih dulu. Hafid. Hafid silakan maju. Apa jam? Sama ibu. Ya. Berbeda. Mas. Sama ini. Tinggal saja. Gila artinya apa, Hafid? Oke. Sahih atau khata? Sahih. Tasbih.
Gak basah. Mana huruf? Apa makna dari pi? Di. Sahih atau kotor? Sahih. Tasbih dulu. Ariandi buat Ariandi. Ariandi maju Ariandi. Ariando. Silakan maju. Kapan dulu? Yang mana? Di. Arti dari pi apa lihat di? Di. Saya foto. Sahih. Tasbih. Hampir. Hampir silakan maju. Silakan jawab. Anak. Mama ada pi. Pi. Tasbih dulu. Ayo. Ayo maju. Ayo. Takondang ayo. Semua yang dilingkari ini baru huruf jar. Belum ada yang melingkari huruf atau. Coba ayo tentukan huruf atau. Ini mana? Oke. Mama ada summa. Mama ada summa. Summa artinya summa. Kemudian tasbih dulu untuk Ayub. Kemudian Ayub terlalu rajin ya melingkari dua. Ala itu huruf jar atau huruf atau? Huruf jar. Huruf jar. Artinya adalah alam. Artinya apa? Alam apa? Atas. Siapa yang mau maju? Mana ini? Mana? Silakan maju. Mama anak-anak di atas. Tasbih dulu. Siapa yang belum dapat maju? Oh sakit. Kita tak sakit di sini ya. Febri, silakan maju Febri. Maju, masih ada. Dan untuk kalian masih ada yang belum dikali di sini. Ayo maju. Hadijah mana? Saat An termasuk huruf jar atau huruf atau? Jadi an ini belum terang pelajari. An termasuk di huruf nasab. Kalau huruf jar untuk mengajurkan atau mengkasrahkan, kalau huruf nasab itu membuat fathah. Jadi akan dipelajari di bab selanjutnya. Labasa, Thailand, terutama untuk Thailand. Ya, contoh si huruf nasab ya. Baiklah, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Mulai dari huruf jar. Huruf jar itu fungsinya adalah untuk memajurkan kata. Kemudian untuk huruf atau berfungsi untuk apa? Menyambungkan apa? Menyambungkan